Kita mau ngomongin apa Kita sekarang? mau ngomongin kondisi gold waktu itu, dimana kita itu ada signal sell. Ini mungkin teman-teman yang nonton ngelihatnya mungkin bearish ya, udah bearish. Tapi uniknya saat kita ngelihat di time frame H4, kondisinya tuh kayak gini, Prof. Trennya saat itu sudah terjadi penembusan resistance, dan secara coding besar seharusnya ini tuh membentuk higher peak. Dan ada chart pattern namanya bullish flag mungkin ya. Kalau kita gambarin tuh kayak gini. Tarik bawahnya gitu ya. Iya, kita tarik bawahnya tuh kayak lebih ke DBW. Dia melebar, descending broadening wedge. Kalau kita lihat di H4-nya ini tuh ada descending broadening wedge, Harusnya ke atas dong. harusnya ke atas. Nah, tapi saat itu Prof Uma ngelihat ini tuh akan turun. Ya, ini salah satu namanya. teknis yang gue bahas mendalam bagaimana caranya lu nge-screening coding daripada marketnya. Dan pada saat itu yang gue lihat adalah ini tuh bear sebenarnya. Di M15-nya bear. Di 15 karena walaupun nanti akan ada si DBW, karena DBW itu punya prinsip ya, dia tuh harus jebol dulu ke bawah gitu. Oh, jadi ada oscillation yang memang dia itu semakin lama semakin melebar ya, Prof, ya? Lebar. Kemudian gue juga ngelihat ada yang namanya hidden divergence. Oh, divergence. Jadi pada saat dia sudah naik ke sini, kita harus ukur bahwa kenaikannya itu 61,8. Jadi ada kalanya kita ngukur, ada kalanya kita cuma pakai magnet doang. Nah, ini di 50 dan di area magnet itu sudah kena ya kan. Makanya kenapa gue berani sell gitu. Tuh gak lama langsung seperti ini, Prof. Langsung jebol. Dan Dan kalau ekstrim banget. Ini tuh di sesi malam hari juga nih harusnya, Prof. lu lihat secara H4-nya kan itu masih masuk di dalam bagian daripada DBW-nya kan. Masih di dalam DBW-nya Masih. sih, Prof. Dan ini kalau lu jalanin tuh Naik lagi. tuh. Iya Bener sih. gua kan. Bener sih. Jadi gue bermain di dalam DBW-nya. Oh, oke. Jadi kita kalau misalkan dari Code X ini walaupun trennya memang at the end naik, kita bisa manfaatin Sell dulu. sell dulu. Ya, dan kalau kita ngomong DBW, kita belajar wave ya. Ini sedikit tambahan aja. Ini kan konsepnya gini kalau DBW. DBW itu bagian daripada complex correction. A, B, C, D, E. Oh, oke. Jadi gue ada tahu lima persis gerakan. bahwa itu D ke E sedang berjalan pada dasarnya. Jadi kita cari sell-nya dulu, terus kemudian baru kita ambil buy-nya gitu. Cari sell-nya dulu baru ambil buy-nya. Dan yang lu bilang tadi bener, ini kan yang sering kali jadi masalah. Pak, itu kan DBW, Pak, itu kan Iya. akan naik. Terus Harusnya orang nggak naik. sabar dia buy. Iya, dan Dibacok lah ke bawah, dia kena cut loss gede-gedean terus naik. terus naik. Sebenarnya salahnya di mana? Karena dia nggak ngerti tentang ABCDE ini, atau misalnya dia nggak paham tentang bahwa DBW itu dia bisa oscillation ke bawah dulu, terus kemudian bisa naik. Nah, ini yang kalian harus benar-benar pelajarin. Itulah bagaimana kita tadi bisa ngelihat yang harusnya marketnya mau naik, tapi kita sell terlebih dahulu, dan reasonnya adalah oh ternyata DBW itu bisa turun dulu dan kita ambil sell-nya, dan terbukti memang DBW-nya naik.